Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul ba'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam memperlancar belajar di jalan tauhid adalah menguasai maksud dan tujuan tauhid itu. Maksud dan tujuan tauhid atau berhubungan dengan Allah atau bertajali dengan Allah untuk menghimpun dari sifatnya yang banyak menuju sifatnya yang satu. Jadi kalau kita mengkaji, bukan kita mendapatkan hal yang banyak, tetapi mengkerucut menjadi satu. Ini namanya tauhid. Di dalam menjalankan pemahaman tingkat tauhid ini, kita harus menyadari tauhid ini adalah kaji Tuhan. Artinya apa? Awal diri adalah Tuhan. Makanya kita diwajibkan mengetahui dua perkara yang hakikat di dalam Islam yang wajib kita ketahui, yaitu umat dan Tuhan, diri dan Tuhan. Inilah tujuan tauhid. Diri adalah sebuah kodrat yang wajib kita kaji. Audionya. Diri adalah sebuah kodrat yang wajib kita kaji. Namanya kaji diri. Jangan tanya diri siapa. Yang jelas Allah telah menjadikan sebuah diri
karena dia ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Diri ini memiliki kodrat-kodrat yang wajib kita pahami, yang cukup lumayan banyak. Kenapa dinamakan seorang khalifah Allah di muka bumi ini? Setelah dia tahu kekuasaan Allah pada dirinya, baik kepada alam, baik kepada makhluk, baik kepada kodrat, baik dalam makom batin, baik dalam makom rahasia, semua ada kodrat diri di makom-makom kajian hakikat. Untuk itu yang penting kita memahami bahwasanya segala hal yang tidak terlihat oleh diri dinamakan hakikat, dan segala yang terlihat disebut dengan syariat atau zahir. Yang persoalan yang kita harus waspadai, jangan mencari diri kita di dalam mengkaji diri. Jangan mengkaji diri kita atau mencari diri kita di dalam mengkaji diri. Pak Suherman, mikrofonnya dimatikan. Untuk itu sangat diambil kesadaran yang paling tinggi kepada jamaah yang belajar di ilmu tauhid. Tidak ada hubungan mencari diri sendiri, karena hanya Allah menjadikan sebuah diri, sebuah kodrat yang bersifat umat disebut dengan diri. Diri inilah yang sering kita sebut dengan kata nafs. Ya, diri inilah yang disebut dengan nafs. Kalau Allah memerintahkan mencari diri keakuannya, maka disebut dengan nafsahu. Carilah diriku. Man arafa nafsahu waqad araha rabbahu. Karena ada kalimat hu, maka kita mencari keakuan Allah pada dirinya. Atau disebut dengan pengatakan aku pada dirinya. Yang kedua, menyadari, yaitu tentang perjalanan hakikat bukanlah perjalanan yang bisa disimpulkan oleh akal dan nafsu. Jadi jangan merasa sulit di dalam belajar tauhid, karena tauhid kejaran iman dan ilmu. Yang mengejar adalah iman kita dan ilmu kita. Itu yang dikatakan hakikat. Makanya ilmu tauhid ini sangat bertentangan dengan kemampuan akal. Kecuali Allah perintahkan fi'lu mumkini au tarkuhu. Jadikan pikiranmu berpikir mungkin tentang aku. Jadi enggak boleh menjadi kepikiran, tapi berpikirlah mungkin tentang Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segala mumkini au tarkuhu, semuanya akan mungkin dengan segala kehendakku. Jadi kalau kita ini sudah merasa wujud sebuah diri yang dijadikan Allah, maka kita tidak boleh lagi berprasangka kepada diri kita, apalagi melalui sifat asmanya. Jadi tidak boleh lagi bersifat prasangka keakuan kita
tetapi menjadilah sebuah kodrat Allah bernama diri. Kalau nama-nama diri itu sudah ada dinamakan oleh Allah. Kalau nama kita secara umat itu hanya pertanda sebagai sifat zahir bagi Allah. Tapi kalau kodrat diri itu adalah suatu wujud yang dijadikan sebagai umat. Jadi jangan lagi kita mencari-cari diri, tetapi menjadilah kamu dirinya, haknya Allah. Memang Allah bukan sebuah diri, tetapi Allah menjadikan sebuah diri yang dia sebut diriku. Kalau dia berwujud batin, nafsahu, berarti diriku. Kalau dia berwujud nur, nah di sini dia bilang nafsin, nah itu nur. Tapi kalau dia berwujud zat, nafsihi, nah gitu. Jadi bukan diri yang banyak. Allah bisa berbuat dengan segala kehendaknya dengan kemampuan kodrat-kodrat dirinya yang sangat banyak. Jadi bukan diri kita yang kita cari, tapi carilah diriku. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku, waqad araha rabbahu. Tapi kalau kita ini ingin mendapatkan perjalanan diri, inilah yang dikatakan Islam atau din, dal alif nun, menggerakkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita mengalami kesusahan dalam belajar, itu menandakan akal kita itu masih tinggi, nafsu kita masih tinggi. Iman baru jadi akal, baru jadi iman. Nafsu masih kekuatannya iman, belum menjadi ilmu. Nah itu makanya kita merasa kelelahan. Kenapa? Karena kita kurang niat dan kurang sami'na wa ta'na. Ini ilmu tauhid jamaah, ilmu wujud kepada Allah semata. Ini ilmu wujudnya Allah. Jadi sebelum bisa kita menetapkan ketuhanan Allah pada diri, maka belum ada ketetapan umat di mata Allah. Maka kita harus mencari ketetapan Allah pada diri kita. Diri mana yang dikatakan bersifat Allah pada kodratnya sendiri, bertingkah Allah dalam diri. Inilah yang menjadi keinsanan Allah, yaitu sebuah diri. Jadi kalau jemaah ingin menyebut dirinya, jangan di jalan Allah, ya, jangan sekali-kali di jalan Allah, tapi kajilah diri itu, karena diri itu adalah suatu kodrat yang dihalalkan untuk mencari Allah. Baik, kita laksanakan mujakarohnya. Saya tablikan, nanti jamaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaahnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Insyaallah. Amin. Terima kasih pada malam hari ini atas tausiahnya tentang diri nafsahu. Pada jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangan. Sebelum jamaah ada yang angkat tangan, saya bertanya Buya, untuk din, dal, alif, nun, dalnya itu artinya apa ya Buya?
Dal itu adalah hakikatnya perjalanan. Oh, Jadi dal itu hakikatnya sebuah perjalanan. Begitu, paham? paham. Alifnya alif di Alif itu dikodratkan sebagai rahasia. ya. Nun itu adalah kehidupan. Jadi perjalanan rahasia kehidupan Allah yaitu manusia. Itulah Islam yang disebut dengan din. Oh iya Buya, terima kasih Buya. Baik. Ya. Ada lagi jamaah yang mengatakan Sebagian rupanya tidak tahu cara memincit angkat tangan. Langsung ya langsung aja nggak apa-apa. Ya. baik. Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi yang masih belum saya pahami dimaksud dengan jangan mencari Allah itu Buya. Iya. Perjalanan, tapi perjalanan bersamaku kita kurang paham di situ Allahnya itu ya. Iya. Jadi Allah bersifat di dalam kodratnya sendiri. Artinya apa? Dia perjalankan alam rahasianya yang tidak memiliki asal usul di dunia ini. Itulah diri kita. Dia perjalankan diri rahasianya. Contoh rahasianya apa? Dulu kita tidak ada. Setelah itu kita dijadikan dan nyata. Tapi tidak ada makhluk yang tahu kita ini berasal dari mana. Ini yang dikatakan Allah, innal insanu masyakinatul wal marido. Sesungguhnya manusia itu kujadikan dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Kalau memang harus dicari. Tapi kalau kita tidak mencari ya kita tidak tahu. Nah, itu yang rahasia tadi. Ternyata yang ada dalam rahasia itu siapa? Sir. Ada rahasia di balik rahasia. Tubuh rahasia, 4 pegangan nur pada kulit, daging, urat dan tulang. Dan berasal dari 4 pegangan zat di wadi mani manikam, dan berasal zat dari 4 pegangan batin, napas, tanapas, ampas, nupus. 12. 6 zohir kepemilikan sifat alam Adam. 6 batin kepemilikan sifat rohaninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi 12 kehidupan, menjadi 12 bulan dalam 1 tahun. Paham? Insyaallah. Silakan. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audionya dimatikan. Silakan yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, kamu bertanya tentang tadi dalam tauhid itu ada umat, ada Tuhan. Nah sekarang saya dalam pikiran saya ini Buya masih banyak tentang akal dan nafsu. Nah untuk menerima ilmu itu masih susah, namanya saya masih orang awam baru Buya. Nah sekarang pertanyaan saya Buya, sebenarnya ini diri saya ini dari mana, dan sekarang ini saya di mana dan hendak kemana sebenarnya Buya. Tolong bimbingannya supaya saya bisa terarah dalam menjalani hidup. Terima kasih Buya. Insya Allah. Kita adalah kodrat dan sifat Allah. Siapa kita? Kita ini kodrat dan sifat Allah. Mana kodrat Allah? Ada 4 kodrat Allah. Apa yang dikatakan 4? Ada sama, ada basar, kalam, dan hayat. Itu kodrat. Ya. Dan mana zatnya Allah? Zat Allah itu ada 3. Rabbani, Rohani, Nurani. Jadi jumlahnya 7 yang menggantikan kodrat iradat ilmu. Rabbani, Rohani, Nurani. Nah, di mana kita sekarang? Karena dia kodrat ini berasal dari tidak ada, dinamakan wujud, dan tersembunyi dinamakan batin. Itulah dikatakan alam batin. Alam batin zohir berwujud am, alam batin wujud berwujud an. Lalu saya di mana sekarang? Kamu berada di antara langit dan bumi. Karena kamu tidak berasal daripada itu, kata Allah. Wa ma bainahuma. Jadi itulah kebesaran Allah dengan mewujudkan kodrat dan sifatnya sebagai alam persembunyiannya, disebut dengan kalam rahim makumullah. Rahim tempat bermakumnya Allah. Paham? Insyaallah Buya. Amin, insyaallah. Lanjut. Pada Baik, silakan. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mam. Iya, setelah kita mengkaji bahwa tentang diri atau yang disebut dengan diri kuatun nafsahu, sedangkan nafsihi adalah dirinya, bagaimana Buya supaya bisa menempatkan dengan teman-teman yang semuanya ini agar mudah menempatkan diri antara tadi keumatan dengan dirinya yang nafsahu tadi dengan keumatannya sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Muhammad Kasim tadi itu. Iya. Kalau untuk menetapkannya sangat mudah, ada tanda-tandanya. Ada sebuah tanda-tanda yaitu tentang penetapan daripada haknya. Apa petandanya? Kodrat umat itu ada 2. Hambanya Allah, yaitu diri yang tidak berurat dan berdarah, dinamakan diri panafilah, nurani, rohani, dan rabbani. Itu hamba.
keumatan yang bersifat kehambaan. Nah, itu sifatnya begitu. Nah, bagaimana dengan yang peringkat keduanya, yaitu dikatakan dengan sifat keumatan? Ya, dikatakan dengan sifat keumatan. Mana keumatannya? Yaitu kodrat Allah pada alam. Alam jasad, alam ruh adalah jasad. Alam ruh adalah nur. Alam nur adalah zat. Jadi segala yang bersifat kodrat alam di bawah rahmatan fil alamin itu disebut umat. Nah, hukumnya, ibadahnya disebut dengan a'maliyah. Tapi kalau yang dikatakan hamba itu sudah menuju kodrat hakikat. Tapi kalau dikatakan umat itu Rabbil Alamin, sekalian yang berurat dan berdarah. Sebaliknya semuanya, segala yang menyembah Allah dikatakan umat. Segala yang berkodrat umat di bawah kodratnya Muhammad. Tetapi kalau hamba, Muhammad itulah jadi kodrat daripada kehambaan Allah. Makanya kalau Rasulullah mau meninggal dalam suatu kajian, ya umatin itu, karena Rasulullah hanya mendapatkan wasiat umat. Tapi kehambaan Allah pada diri adalah kodrat-kodrat Allah yang maujud, yang tidak berurat dan berdarah. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang paling penting itu jamaah, bukan kita mengharapkan sebuah nama dari pencarian kita kepada Allah, tetapi menyadari dan menerima keputusan Allah dengan ikhlas, bahwasan kodrat yang Dia jadikan itu adalah aku. Bisa enggak kita menjamin kodrat yang Dia jadikan itu adalah aku yang bernama nafsin, yaitu diri yang dihidupkan. Allah bukan diri, tapi Allah menjadikan diri. Disebutlah karena Dia yang punya, disebutlah dirinya. Kalau kita katakan aku ini adalah dirinya, bukan Allah itu punya diri, atau Allah itu sebuah diri, tapi Allah memiliki sebuah diri. Begitu harusnya kedekatan kita kalau belajar tauhid. Tapi kalau kita hanya mengatakan kajian beda dengan saya, itu namanya jatuhnya amalan, kodratnya ilmu. Dan itu akan memperjauh kita. Sementara syahadah ahad, kita diperintahkan menyatu menjadi satu. Bukan menyatu kepada yang satu, tapi menyatu menjadi satu kembali. Paham jamaah? Ya Allah. Baik. Jadi untuk itu mengenai kodrat Allah, tempat bertajalli itu adalah diri. Ya, diri itu kodratnya adalah kita. Nah, siapa yang tidak mau menjadi dirinya Allah, ya kan? Kalau jadi diri Allah ya pastilah bisa semua. Kenapa tidak? Tapi kalau kamu masih jadi dirimu, kemanusiaanmu masih tinggi, apa hubungannya dengan Allah? Dan tidak akan bisa tajalli apapun kita lakukan sebelum kita menyatakan sifat al-haqqul mubin tadi. Al-haqqullah al-mubinun. Bagaimana kita mendirikan diri Allah dengan nyata. Nyata milik Allah. Itu maksudnya.
Baik, untuk pemahaman itu silakan dimudzakarahkan. Saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.